Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih telah datang di mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif. Untuk hari ini materinya adalah tentang perspektif model agenda setting. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga materi dan informasi yang akan saya sampaikan hari ini dapat sampai dan tersalurkan dengan baik. Mari kita mulai kuliah ini. Baik, kita akan mulai kepada materi berikutnya mengenai operasionalisasi. Di sini efek media massa dapat kita ukur dengan membandingkan dua pengukuran. Yang pertama adalah peneliti mengukur agenda media dengan analisis isi kuantitatif. Caranya adalah menentukan batas waktu tertentu. Contohnya, ketika teman-teman sebagai peneliti ingin meneliti tentang surat kabar, teman-teman harus menentukan batas waktu terbitnya. Misalnya, hanya surat kabar yang terbit pada bulan Oktober 2020 hingga bulan Desember 2020. Jadi cuma 2 bulan saja. Jadi tidak selamanya teman-teman teliti seperti itu. Yang kedua adalah mengcoding berbagai isi media. Melanjutkan dari contoh yang pertama tadi, setelah teman-teman menentukan batas waktunya, teman-teman pilih contohnya 3 surat kabar saja. Misalnya Kompas, Media Indonesia, dan Sindo. Kemudian teman-teman menentukan berapa tirasnya. Tiras itu apa sih? Berapa jumlah penjualan dari media-media tersebut. Kemudian teman-teman bisa mengukur atau meneliti tentang latar belakang pembaca. Bagaimana sebaran wilayah surat kabar tersebut, apakah sifatnya regional atau nasional. Kemudian teman-teman bisa meneliti tentang teks dan gambar pada headline-nya. Teman-teman bisa meneliti tentang berita utamanya apa, berita pojoknya apa, artikel-artikel yang dimuat seperti apa, bentuk karikaturnya seperti apa, kemudian foto-foto yang digunakan seperti apa, dan kolom-kolomnya seperti apa. Yang berikutnya adalah menyusun atau meranking isi tersebut berdasarkan panjang waktu dan ruang. Penonjolan, seperti yang telah saya bilang tadi, ada ukuran headline-nya. Di 3 surat kabar tadi misalnya tentang banjir Jakarta. Di Sindo, headline-nya besar dengan huruf yang berwarna merah. Kemudian di Media Indonesia, headline-nya tidak begitu besar. Kemudian di Kompas, headline-nya kecil biasa saja nih hurufnya, tetapi menggunakan cetak tebal, misalnya seperti itu. Kemudian lokasi dari surat kabar tersebut. Ketika membicarakan tentang vaksin, apakah berada di headline, apakah berada di kolom berita utama, atau di kolom berita pojok. Kemudian frekuensi pemunculan dalam waktu 2 bulan tadi tuh dari bulan Oktober ke Desember, apakah 5 kali, apakah 2 kali, apakah 1 kali di ketiga media tadi. Kemudian posisi dari surat kabarnya dan konflik atau cara penyajian bahan, apakah menggunakan bahasa yang santai, apakah menggunakan bahasa yang justifikasi atau mengarah kepada perdebatan atau seperti apa. Seperti itu. Nah, dalam mengukur agenda media untuk surat kabar, teman-teman bisa membuat kategorisasi terlebih dahulu. Contohnya, teman-teman bisa mengukur bulan terbitnya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian teman-teman mengukur ukuran kolomnya, besar atau kecil. Kemudian teman-teman bisa melihat halaman penempatannya. Udah mana misalnya kolomnya kecil, ditempatkannya di pojok, di halaman paling belakang, seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah ruang rubrikasi. Nomor 5 adalah teknik penulisannya, seperti apa? Apakah dengan gaya bahasa yang santai, yang sopan, atau mengarah kepada perdebatan, atau justifikasi, seperti itu. Kemudian ada teknik atau status jumlah narasumber. Misalnya teman-teman menggunakan 2 narasumber, yang satu kredibilitasnya kita kenal, yang satu tidak, seperti itu. Kemudian apakah bidang masalahnya tersebut sesuai dengan tema atau tidak. Dan yang terakhir adalah substansi dari isi konten media tersebut. Seperti itu adalah contoh dari kategorisasi. Operasionalisasi yang kedua atau pengukuran yang kedua adalah dengan meneliti atau mengukur agenda masyarakat dengan menganalisis self-report dari khalayak. Nah, ini dilakukan dengan cara menghitung topik-topik yang penting menurut khalayak, kemudian meranking topik-topik tersebut dan menghubungkannya dengan ranking isi media. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, media telah membuat rankingan mana yang ranking 1 penting, nomor 2, nomor 3. Apakah sesuai nih dengan si khalayak rankingannya?
Kemudian menganalisis kondisi antara atau contingent condition yang kemudian akan mempengaruhi proses agenda setting dengan meneliti sifat stimulus dan karakteristik khalayak. Nah, sifat stimulus dan karakteristik khalayak ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, kita akan mulai masuk kepada sifat-sifat stimulus. Di sini menunjukkan karakteristik isu, di mana yang termasuk di dalamnya adalah jarak isu. Apakah isu tersebut langsung atau tidak langsung dialami oleh individu? Contohnya mengenai fenomena COVID-19 ini, apakah COVID-19 ini langsung dialami oleh individu maupun tidak? Meskipun individu ini tidak mengalami atau sakit karena virus ini, tetapi isu tersebut sampai atau tidak ke mereka. Kemudian yang kedua adalah lama terpaan. Apakah isu tersebut baru muncul atau sudah mulai pudar? Yang ketiga adalah kedekatan geografis. Apakah isu tersebut bertingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional? Dan yang keempat adalah sumber. Apakah disajikan pada media yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi atau media yang tidak kredibel? Berikutnya adalah karakteristik dari khalayak. Di sini termasuk variabel-variabel psikososial. Satu, data demografis. Kemudian bagaimana keanggotaan masyarakat atau khalayak tersebut dalam sebuah sistem sosial mereka. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan mereka terhadap informasi. Bagaimana sikap khalayak tersebut. Bagaimana diskusi mereka tentang suatu isu secara interpersonal. Dan bagaimana tingkat terpaan media. Berikutnya, agenda masyarakat ini dapat diteliti dari yang pertama, apakah yang dipikirkan oleh orang tersebut dari dirinya sendiri secara interpersonal. Saya di sini memikirkan sebuah isu, saya di sini memikirkan fenomena seperti itu ya. Jadi mereka berpikir reflektif sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa yang dibicarakan orang tersebut atau khalayak tersebut dengan orang lain secara interpersonal. Kamu tahu tidak sih masalah tentang Young Lex? Kamu tahu tidak sih masalah tentang Dr. Tirta yang diundang oleh Deddy Corbuzier? Itu adalah perbincangan secara interpersonal. Kemudian, apa yang mereka anggap sedang menjadi pembicaraan orang ramai. Jadi tingkatnya dari diri sendiri, interpersonal, nah yang ini community salience atau pembicaraan orang ramai. Kemudian yang kedua adalah efek. Itu terdiri dari efek langsung. Efek ini akan berkaitan langsung dengan isunya. Apakah isu tersebut ada atau tidak dalam agenda khalayak mereka. Kemudian, nah dari semua isu-isu yang ada, fenomena-fenomena yang ada, kejadian-kejadian yang ada, mana sih yang paling dianggap penting oleh khalayak? Kemudian bagaimana isu tersebut kemudian di-ranking oleh responden kita nih, khalayak kita, dan apakah rankingnya itu sesuai dengan ranking si media massa? Mana yang menjadi prioritas mereka? Yang berikutnya adalah efek lanjutan. Efek ini merupakan efek yang terjadi setelah kita mendapatkan efek langsung. Jadi ini ada berupa persepsi dan berupa tindakan. Contohnya, ketika teman-teman menonton media YouTube-nya Deddy Corbuzier, ketika itu tuh mengundang Young Lex di situ sebagai narasumbernya, mereka berbicara atau berbincang tentang apakah COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi kebohongan sementara, adalah ada orang-orang yang berada di baliknya itu semua seperti itu. Nah, ketika teman-teman menonton, teman-teman akan mendapatkan persepsi atau pengetahuan terlepas dari pengetahuan itu benar atau tidak, kredibel atau tidak. Kemudian akan berefek kepada tindakan. Kalau teman-teman percaya, teman-teman akan berpikir bahwa ya sudah, kalau ini adalah kebohongan konspirasi, nggak usahlah pakai masker, tidak usahlah pakai hand sanitizer. Tapi ketika teman-teman memiliki daya kritis yang tinggi, teman-teman akan bertindak, aduh, itu omongannya dari orang yang tidak kredibel nih. Saya tidak akan percaya deh. Saya tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan juga menggunakan hand sanitizer. Seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih telah mengikuti materi agenda setting hingga akhir. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat menjadikan acuan dan bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.